Sehari setelah peristiwa naas di kediaman Sastrowardoyo, kini Zara tengah sibuk mengurus suaminya yang wajahnya masih terlihat lebam, sedangkan Nyonya Kinan, kini menginap sementara di kediaman Shailendra. Banyak yang telah diceritakan Jelita kepada Kinan, kini sudah tidak ada lagi yang disembunyikan oleh Jelita kepada Kinan. Mengapa Felix begitu jahat kepada keluargaku? Padahal Mas Sastro begitu menyayanginya, bahkan saat dirinya diperlakukan tidak adil, ia tetap masih membelanya. Apakah si bedebah Felix tidak memiliki hati nurani? Tanyanya heran. Sudahlah Kinan, kau tidak usah membahas pria bedebah itu lagi, yang penting sekarang dia dan komplotannya sudah berada di pihak berwajib, kita tinggal menunggu hukuman yang pantas untuk mereka, dan tentunya aku berharap jaksa penuntut umum berusaha untuk membuat para pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, mengingat mereka terkena pasal berlapis. Tuturnya. Semoga saja hukum di negeri ini bisa bersikap adil. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, itu yang aku mau. Jawab Kinan penuh harap. 2 hari kemudian, entah kenapa Akila terus saja merengek, ia mendesak bundanya bahwa dirinya ingin bertemu dengan Rei Senja. Ya Rab, ternyata ikatan batin antara ayah dan anak itu begitu kuat, apa sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya kepada Akila? Kak Nabila, tolong maafkan aku, batinnya mulai cemas. Hingga akhirnya Zara meminta izin kepada suaminya untuk menjenguk Rei bersama Akila, sedangkan Maura tidak ikut karena hari ini adalah jadwal dirinya fisioterapi di rumah sakit bersama dengan Saga, dan rencananya setelah mereka selesai, akan menyusul ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Zara tampak syok saat tahu jika Rei mengalami koma, akibat peluru yang bersarang di tubuhnya telah mengenai organ vitalnya. Bun, Kak Rei baik-baik saja kan? Aku takut Bun. Cakapnya sambil menangis. Kemudian Zara memeluk putri kecilnya. Sebaiknya aku harus mengatakan kebenarannya kepada Akila, aku tidak mungkin terus-terusan egois seperti ini, Akila berhak tahu siapa ayah kandungnya. Ucapnya dalam hati. Kemudian Zara mencoba berjongkok agar bisa sejajar dengan putri kecilnya, di depan ruang ICU, akhirnya Zara mengatakan kebenaran yang selama ini telah ia sembunyikan. Akila, ada ingin Bunda katakan padamu nak, tapi Bunda takut jika nantinya kamu akan membenci Bunda dan kamu malu dengan kenyataan yang telah Bunda jelaskan padamu. Kali ini Zara mencoba menggenggam kedua tangan putrinya. Akila pun mengangguk pelan. Bun katakanlah apa yang ingin Bunda katakan padaku, insya Allah aku siap menerima kenyataan. Jawabnya seperti gadis kecil yang menjelma menjadi gadis dewasa. Sambil menghela nafasnya perlahan, akhirnya Zara mulai menceritakan asal-muasal Akila dilahirkan, mendengar hal itu Akila syok bukan kepayang. Apa? Jadi aku ini bukan putri kandungnya Bunda? Iya nak, tolong maafkan Bunda. Meskipun Bunda berat untuk mengatakan ini semua, tapi kau berhak tahu kebenarannya nak, dan... Zara malah diam sejenak. Dan apa Bun? Ayo jawab. Akila seolah mendesak bundanya. Rei Senja adalah ayah kandungmu nak. Dek. Betapa terkejutnya Akila saat tahu jika dirinya masih memiliki seorang ayah, Akila hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Bunda, benarkah itu? Jadi Kak Rei adalah ayah kandungku. Zara pun mengangguk pelan, ia sudah tidak sanggup untuk membendung air matanya. Bun, izinkan aku untuk bisa bertemu langsung dengan ayah, please Bun. Pintanya sambil mengatupkan kedua tangannya. Zara pun tidak tega melihat putrinya memohon seperti itu. Iya nak, sebentar ya, Bunda izin dulu sama dokternya. Zara bergegas masuk ke dalam ruang ICU untuk menemui sang dokter yang bertugas di ruangan ini, dan Zara pun menjelaskan jika dirinya ingin membesuk pasien atas nama Rei Senja. Beruntungnya saat ini adalah jadwal jam besuk untuk pasien ICU, hanya saja tidak diperbolehkan 2 orang untuk masuk ke ruangan pasien dan hanya cukup 1 orang saja, hingga akhirnya Zara memutuskan Akila yang pertama menjenguk ayahnya.
Kita nanti gantian ya nak menjenguk ayahmu, sekarang kamu saja dulu yang masuk ke dalam, pasti ayahmu sangat merindukan kehadiranmu. Akila pun mengangguk cepat, ia sudah tidak sabar untuk segera menemui ayah kandungnya. Setibanya di depan pintu kamar pasien, di mana di dalamnya ada Ray yang masih terbaring tak sadarkan diri, kali ini Akila diantar oleh suster penjaga. Masuklah ke dalam, kamu hanya memiliki waktu 15 menit untuk menjenguk pasien, nanti aku akan kembali lagi ke sini untuk menjemputmu, adik kecil. Ucap sang suster. Akila pun mengangguk patuh, dan kemudian ia segera masuk ke dalam. Akila hanya bisa menangis saat melihat ayah kandungnya terbujur kaku di atas ranjang tempat tidur pasien, kemudian langkah kedua kakinya perlahan mulai mendekat. Tubuhnya gemetar saat melihat ayahnya masih terpejam, di mana terdapat alat medis yang bersarang di tubuhnya, hanya bunyi ventilator yang terdengar begitu nyaring di mana kondisi detak jantung pasien masih terbilang aman. Ayah. Ucapnya terbata, untuk pertama kalinya Akila memanggil Ray dengan sebutan ayah. Lalu Akila mencoba mengulangi perkataannya, ia pun memberanikan diri untuk menggenggam salah satu tangan Ray, kemudian ia mencoba menggenggamnya dengan tangan mungilnya. Ayah, ayah, hiks, hiks. Akila kembali menangis. Lalu Akila berusaha untuk memanggil Ray kembali. Ayah, ini Akila. Aku datang untuk menjengukmu, kumohon bukalah kedua matamu, agar ayah bisa melihatku datang ke sini, ayah bagiku ini semua serasa mimpi, apalagi saat bunda mengatakan bahwa kau adalah ayah kandungku. Ucapnya. Lalu Akila kembali memandangi wajah ayahnya. Dan di hari itu juga Allah telah menunjukkan kuasanya, di mana Ray bisa merespon saat tangannya digenggam kuat oleh tangan mungil seorang gadis kecil yang sangat dirindukannya. Sontak Akila kaget tidak percaya ketika tangan ayahnya bergerak dan merespon balik, yakni menggenggam kuat tangan mungil putri kecilnya. Dan kini giliran kedua kelopak matanya mulai ada pergerakan, seolah ingin terbuka. Melihat hal itu, Akila semakin senang dibuatnya. Itu artinya sang ayah akan segera sembuh. Ayah, ayah, ini aku putrimu, bangunlah ayah, apakah ayah tidak merindukanku? Apakah ayah tidak ingin melihatku? Aku sangat merindukanmu. Ucap Akila yang telah membuat Ray benar-benar tersadar. Dan akhirnya perlahan ia mulai membuka kedua kelopak mata, lalu netranya beralih ke arah samping, di mana Akila sedang menggenggam tangannya sambil menangis. Akila, putriku. Benarkah ini adalah kamu? Ucapnya dalam hati. Akila sendiri sangat terkejut ketika kedua kelopak mata ayahnya telah terbuka lebar dan menatap ke arahnya. Ayah, kau sudah siuman. Ray pun mengangguk pelan sambil melempar senyum ke arahnya. Ia pun serasa mimpi saat Akila menyebut dirinya dengan kata ayah. Ya Rab, terima kasih atas semua kebaikanmu, aku berjanji akan selalu membahagiakan putri kecilku yang sangat aku cintai dan sayangi di dunia ini, batinnya sangat bersyukur.